Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Arinaran dalam acara podcast Pertanyaan dan Obrolan Dunia Kesehatan. Oke, podcast kita kali ini bersamaan dengan Hari Dokter Nasional atau Ikatan Dokter Indonesia ya. Sudah bersama saya kali ini Dr. Renaldi Saputra, spesialis bedah, dan beliau merupakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bengkalis ya Pak ya? Ya. Oke, iya. Kita langsung aja nih ya Pak ya. Baik. Apa kabar nih, Naran? Alhamdulillah baik. Kabar Sehat, Bapak ya? Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat ya. Oke, ini kan bertepatan dengan Hari Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Kalau kuliah kedokteran itu sendiri ya Dok ya, kan ada tuh kuliahnya. Kalau udah lulus sarjana itu apakah sudah bisa menjadi dokter? Jadi di sini kadang sering menjadi satu hal yang cukup menjadi perdebatan. Iya. Karena pendidikan dokter itu dia terbagi dua. Ada yang sarjana kedokteran, ada yang profesinya. Jadi kalau yang sarjana kedokteran itu biasanya 4 tahun. 4 tahun langsung dia dilantik, udah sarjana kedokteran, tapi belum bisa praktek. Baru sarjana aja. Baru sarjana aja. Jadi dia harus melanjutkan lagi namanya yang ke profesinya. Profesi itu ya dalam bentuk selama ini kan udah jalani pendidikan yang teori. Nah ini prakteknya tuh 2 tahun. Itulah yang disebut dengan koas. Dan itu dijalani sebanyak ya sekitar 2 tahunan. Nah setelah itu baru dilantik menjadi dokter. Baru lantik jadi dokter ya. Oke. Ini kan saya dengar sih ini berita-berita itu kalau dokter di Indonesia itu belum tercukupin gitu. Ya. Ya. Bagaimana dengan profesi dokter yang ada di Kabupaten Bengkalis sendiri? Ya, untuk saat ini jumlah anggota ID di Kabupaten Bengkalis itu sekitar 500 orang lebih. Sementara kita ketahui bahwasanya berdasarkan data tahun 2024, penduduk Bengkalis itu ada sekitar 671.730 jiwa. Itu penduduknya ya? Penduduknya. Jadi kalau berdasarkan dengan aturan WHO, itu 1.000 penduduk ditangani oleh 1 dokter. 1.000 penduduk? Nah, jadi 1 per 1.000 penduduk. Nah, dari yang angka-angka saya sebutkan tadi, berarti kalau disebutkan Bengkalis masih kurang. Masih kurang banyak ya Dok ya. Nah, karena harusnya kalau memang dia berseimbang, karena 671.000 tadi harus diimbangi, jadi harus jumlah dokternya sekitar 671 orang. Jadi bisa untuk 1 dokter untuk 1.000 orang ya, 1.000 jiwa ya. Oke. Kita kan lihat nih ada dokter nanti praktek di rumah sakit ini, ada praktek di rumah sakit ini gitu. Sebenarnya dokter itu boleh praktek di berapa tempat? Nah, dalam hal ini telah diterbitkan undang-undang terbaru, Undang-Undang Kesehatan tahun nomor 17 tahun 2023. Di sana disebutkan bahwasanya dokter bisa praktek di 3 tempat. Di 3 tempat 3 tempat. Tapi alhamdulillah setelah terbit aturan itu STR itu sudah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan surat tanda registrasi itu kita urus per 5 tahun. Kalau sekarang udah berlaku seumur hidup. Seumur hidup ya. Nah, jadi setiap dokter itu bisa praktek di 3 tempat, gitu. Tapi ada juga disebutkan di situ apabila ada satu rumah sakit atau apa yang tidak cukup dokternya, itu apabila masih dalam satu kabupaten itu masih boleh, atau di kabupaten lain. Kalau memang dokter tersebut tidak ada gitu. Dalam hal ini misalnya ya dokter spesialis lah, misalnya kurang di tempat tersebut, jadi dia bisa menggunakan namanya surat keterangan gitu dari bidangnya itu, dari bidangnya yang dikeluarkan oleh dari provinsi biasanya, dan itu berlakunya ya cuma sifatnya 1 tempat temporary. Oh gitu. Oke. Dokter kan juga manusia gitu kan, tidak terlepas dari kesalahan gitu. Seandainya nih Dok, ada dokter yang melanggar kode etik, itu ada sanksinya nggak dokter itu? Ya, dalam hal ini ya tentunya kita harus lihat dulu penanganannya yang bagaimana, tapi tetap ada sanksinya dan dibuat di dalam kode KI ya, kita ada kode etik kedokteran Indonesia. Di sana
bisa sanksinya itu bisa dari dua tempat gitu, bisa dari organisasi profesinya sendiri atau bisa dari yang ada di masyarakat gitu. Jadi bisa sanksinya berupa hukum atau perdata. Begitu. Nah, tapi dilihat dulu nanti konteksnya yang mana pelanggaran etikanya gitulah. Oke, ini jadi dokter itu kan dokter itu kan mikirin keluarga, mikirin di ininya pasiennya lagi. Sebenarnya untuk jadi dokter tuh sulit nggak sih, Dok? Kalau dibilang sih sebenarnya memang sulit ya, terus terang sulit. Karena pertama kita udah diminta untuk menjalani pendidikan sampai 7 tahun lamanya. Kemudian setelah tamat ya kita harus melaksanakan bakti kita kepada negara. Kalau saya dulu namanya PTT, pegawai tidak tetap. Nah, kalau sekarang namanya internship. Kalau dulu PTT itu disesuaikan dengan daerahnya. Kalau sekarang kan memang sudah dibuat itu 1 tahunan. Nah, kemudian setelah itu baru mereka bisa bekerja di 3 tempat tadi. Nah, kalau dulu sih kita PTT tapi kita bisa praktek di rumah, jadi bermanfaat, maksudnya berguna lah yang kita punya SIP itu gitu. Oh gitu. Nah, jadi terus yang berikutnya ya memang tergantung motivasinya ya. Jadi motivasinya itu apakah memang dirinya sendiri yang mau jadi dokter atau diminta atau diminta oleh keluarga. Jadi dia terpaksa, itu pasti berbeda. Dalam perjalanannya pun nanti berbeda. Iya, memang kebanyakan cita-cita itu dipaksa ya jadi. Ya, kebanyakan begitu. Jadi nantinya kita tuh harus bisalah membagi waktu antara profesi dan keluarga kita. Oke, dokter. Mungkin ini untuk sahabat PH ya yang ingin jadi dokter atau yang ingin anaknya itu jadi dokter. Ada nggak, Dok, tips gitu, Dok, untuk sahabat PH di rumah yang ingin jadi dokter? Mungkin yang mulai dari sekolah SMA nih untuk dididik untuk jadi dokter. Iya, yang penting tipsnya itu yang penting bahwasanya itu memang dari hati nurani dia sendiri. Jadi bukan keinginan orang lain. Bukan keinginan orang tua ya. Orang lain. Dan juga jadi ditambah dengan ya dia kalau memang seorang anak itu menjadi dokter, dia kan pasti akan usahanya lebih keras lagi tuh. Pasti belajarnya dari SMA, SMP itu udah nampak itu. Maksudnya dia pengennya ke situ gitu. Pengennya ke dokter ya. Jadi bukan karena iming-iming atau karena disuruh gitulah. Jadi harus memang dari dirinya murni sendiri, dari diri dia sendiri. Memang keinginan diri sendiri. Memang keinginan sendiri. Oke, itu tadi sahabat PH untuk bincang kita tentang kedokteran ya. Bagi sahabat PH mungkin itu tipsnya bagus sekali tuh untuk ya mencetak diri kita menjadi dokter dimulai dari SMA ya. Oke, itu saja bincang singkat kita. Saya bersama dengan Dr. Nadi mengakhiri acara kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Rumah Sakit Permata Hati, Dai visi misi muliamu, pelayanan kesehatan bermutu dan profesional.